Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Langit Jakarta Timur pagi itu berwarna kelabu. Proyek pembangunan gedung 7 lantai di tepi jalan raya sudah ramai dengan suara mesin dan teriakan para pekerja. Di antara mereka, seorang pria berusia sekitar 40-an dengan tubuh kurus dan kulit legam, sibuk mendorong troli berisi semen. Namanya Ranto. Setiap hari, sejak pukul 6 pagi, dia sudah berada di lokasi, mengenakan helm proyek, dan rompi lusuh berwarna oranye yang penuh bercak semen. Ranto, aduh, kerjaan lu kayak anak baru belajar. Awas tuh cetakan miring. Suara keras dari atas menggema. Di lantai 2, Herman, mandor proyek, berdiri sambil menunjuk ke arah Ranto. Pria berbadan besar itu dikenal di antara para kuli sebagai orang yang tak pernah puas. Setiap pekerjaan, sekecil apapun, selalu saja dikritik. Tak peduli sudah sesuai standar atau belum, kalau Herman tak senang, pasti ada omelan. Ranto menghentikan dorongan troli, menatap ke atas tanpa bicara. Matanya menyorot tajam, tapi wajahnya tetap datar. Ia lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa membantah. Dasar bego, udah tua masih harus diajarin, sambung Herman sambil meludah ke bawah. Beberapa kuli yang melihat kejadian itu hanya menunduk. Mereka sudah terbiasa melihat Herman mempermalukan siapa saja, dan Ranto termasuk yang paling sering jadi sasaran. Tapi Ranto tidak pernah melawan. Ia hanya diam, menahan semua cercaan, seperti sudah tak punya tenaga untuk protes. Waktu istirahat tiba. Para pekerja duduk di atas tumpukan semen kering, membuka bekal masing-masing. Sebagian makan nasi bungkus, yang lain hanya minum teh manis dari plastik bening. Ranto duduk di sudut, membuka nasi putih dengan tahu goreng dan sambal terasi. Ia makan perlahan, sesekali memandang ke arah bangunan yang belum rampung. Di sampingnya, kuli muda bernama Ardi menyodorkan rokok. "Mau, Bang?" Ranto menggeleng. "Enggak, masih banyak kerjaan." Ardi menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Si Herman makin jadi ya? Tadi pagi marahin lo kayak bocah." Ranto tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke depan, seolah ucapan itu tak perlu ditanggapi. Setelah istirahat, para kuli kembali bekerja. Panas mulai menyengat. Debu dari semen kering beterbangan, membuat mata perih. Di lantai 3, Ranto harus mencampur pasir dan semen menggunakan molen manual. Tangannya bergerak cepat, menuang air, lalu mendorong ember ke tukang pasang bata. Herman muncul lagi, kali ini dengan 2 pengawas proyek. Ia menunjuk ke tembok yang baru dibangun dan berkata, "Lantang, ini hasil kerja Ranto. Lihat tuh, kalau roboh siapa yang tanggung jawab? Kayak gini gimana mau selesai proyeknya?" Ranto diam, tangannya masih memegang ember, keringat menetes dari dagunya. Para pengawas tak bicara, hanya mencatat sesuatu di papan klip. Setelah mereka pergi, Herman menatap Ranto dan berkata pelan, "Gue nggak ngerti kenapa lo masih betah kerja di sini. Gaji kecil, kerja lo juga nggak pernah beres." Ucapan itu seperti tusukan, tapi Ranto tetap tidak merespon. Ia hanya berjalan menjauh, mengambil pasir lagi, dan kembali bekerja seperti biasa. Menjelang sore, hujan mulai turun gerimis. Proyek dihentikan sementara. Para pekerja berteduh di bawah tenda darurat dari terpal biru. Ranto duduk sendirian, membersihkan sepatunya dari lumpur. Di kejauhan, Herman terlihat tertawa bersama 2 pekerja senior, seolah tidak ada apapun yang serius terjadi hari itu. Ponsel Ranto bergetar. Ia merogoh kantong celananya dan mengangkatnya tanpa melihat layar. "Halo?" Suaranya pelan. Tak lama, wajahnya berubah. Ia menunduk, mendengarkan dengan penuh perhatian. Tak ada kata-kata keluar selain iya dan baik. Setelah panggilan berakhir, ia menyimpan ponsel ke dalam saku dan menatap tanah basah di bawah kakinya.
Ardi yang duduk tak jauh dari situ meliriknya. "Kenapa, Bang?" Ranto berdiri, merapikan jaketnya, lalu berkata tanpa ekspresi, "Nyokap gue meninggal." Ardi ikut berdiri. "Ya Allah, Bang, lu pulang? Besok pagi. Gue minta izin." Ardi mengangguk pelan. Ranto berjalan ke arah barak tempat ia tinggal. Langkahnya lambat dan berat. Tak ada air mata, tak ada keluhan. Tapi cara ia menggenggam erat helm proyeknya menunjukkan sesuatu sedang bergolak dalam dirinya. Malam itu, di barak yang sunyi, Ranto duduk di ranjang sempitnya, menatap langit-langit yang bocor. Hujan turun deras, menimbulkan suara gemericik di lantai semen. Di tangannya, ia memegang foto lama ibunya, wanita tua dengan keriput halus dan senyum lembut. Ia menatap lama foto itu, lalu menyelipkannya ke dalam saku baju. Tatapannya kosong, tapi tangannya mengepal. Ada sesuatu yang berubah di balik diamnya. Kereta ekonomi yang membawa Ranto dari Jakarta tiba di stasiun kecil di Jawa Tengah saat matahari baru saja naik. Ia turun dengan tas selempang lusuh, berjalan keluar tanpa menoleh. Terminal angkutan terlihat sepi, hanya ada beberapa tukang ojek yang duduk merokok sambil menatap orang-orang baru datang. Ranto langsung berjalan kaki ke arah jalan desa, tak berbicara pada siapapun. Perjalanan menuju rumah ibunya memakan waktu hampir 1 jam. Sepanjang jalan, sawah terbentang kering, sebagian tertutup semak dan ilalang. Rumah-rumah di desa itu tampak tua dan sebagian besar kosong. Beberapa warga menyapa, tapi Ranto hanya mengangguk kecil. Ia tak ingin banyak bicara. Di ujung jalan, tanah yang mengarah ke lereng kecil, berdirilah rumah tua berdinding papan. Disitulah ibunya tinggal selama ini, sendirian. Warga sekitar telah memakamkannya 2 hari lalu. Ranto datang terlambat karena jadwal kerja dan kereta. Meski demikian, tak ada protes dari tetangga. Mereka tahu dia anak satu-satunya. Begitu tiba, ia langsung masuk ke dalam rumah tanpa melepas alas kaki. Perabot rumah itu ditutupi kain putih. Bau debu dan kayu lapuk memenuhi udara. Ia membuka satu lemari kecil dan mengambil satu foto lama yang masih tergantung di dinding. Potret ibunya saat muda, berdiri di ladang dengan pakaian lusuh dan tangan penuh tanah. Ranto menatapnya lama, lalu memasukkannya ke tas. Menjelang sore, ia berjalan ke pinggir desa, ke rumah seorang pria tua yang dikenal orang-orang sebagai Mbah Somo. Orang ini bukan tokoh agama, juga bukan orang kaya. Tapi banyak warga mendatanginya diam-diam saat mengalami masalah aneh. Ibunya dulu pernah menyebut nama itu sekali, ketika Ranto masih remaja, sebagai orang yang pernah membantu mereka waktu tanah warisan sengketa. Rumah Mbah Somo berada di dekat pemakaman desa. Halamannya ditumbuhi semak dan pohon kelor. Ranto mengetuk pintu 2 kali. Tak lama, seorang lelaki kurus dengan mata cekung dan rambut putih membuka pintu. Tubuhnya bungkuk, tapi sorot matanya tajam. "Anaknya Sri?" tanya lelaki itu pelan. Ranto mengangguk. "Saya Ranto." Mbah Somo membuka pintu lebih lebar. "Masuk." Di dalam rumah itu hanya ada satu lampu minyak kecil. Mbah Somo duduk di tikar, sementara Ranto ikut duduk di seberangnya. Tak ada basa-basi. "Ibumu menitipkan sesuatu sebelum meninggal. Dia datang ke sini seminggu sebelum jatuh sakit," kata Mbah Somo sambil membuka sebuah peti kayu kecil di sampingnya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan bungkusan kain hitam sebesar genggaman tangan. Bungkusan itu diikat dengan benang merah dan tampak berat. Ia meletakkannya di depan Ranto. "Itu tanah dari makam tua di utara desa, bersama beberapa benda dari nenek moyangmu," kata Mbah Somo. "Apa maksudnya?" tanya Ranto, menatap bungkusan itu. "Ini warisan dari ibumu. Tapi bukan untuk ditanam atau disimpan sebagai kenang-kenangan. Ini untuk digunakan kalau kamu benar-benar ingin membalas sesuatu." Ranto tak menjawab. Ia hanya menatap benda itu tanpa menyentuhnya. Mbah Somo melanjutkan, suaranya datar. "Kalau dunia tak adil padamu, panggil yang dari bawah. Tapi jangan setengah hati. Sekali dipanggil, tidak bisa dikembalikan tanpa harga." Ranto menunduk. Ia menggenggam lututnya sendiri. Dalam pikirannya, wajah Herman muncul lagi.
lengkap dengan suara hinaan dan sorot mata penuh cemooh. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Ranto pelan. Mbah Somo menatap lurus ke arah Ranto. "Simpen dulu. Nanti kamu tahu sendiri kapan waktunya." Setelah itu, tak banyak yang dibicarakan. Ranto mengambil bungkusan itu dan memasukkannya ke dalam tas. Mbah Somo hanya mengangguk pelan saat Ranto pamit. Di luar, langit mulai gelap. Angin bertiup pelan dari arah kuburan. Keesokan harinya, Ranto kembali ke stasiun. Ia tak singgah ke makam ibunya. Ia hanya berdiri sejenak di depan rumah lama itu sebelum berjalan ke terminal. Di dalam kereta menuju Jakarta, ia duduk di dekat jendela, memeluk tasnya erat. Tak ada makanan, tak ada buku, hanya tas itu yang ia pegang selama perjalanan. Sesampainya di Jakarta malam harinya, ia langsung naik angkot ke arah Barak Project. Jalanan macet, lampu-lampu jalan menyala pucat. Sesekali ia melirik ke arah bungkusan di dalam tas, seolah ingin memastikan benda itu masih ada. Saat tiba di Barak, sebagian besar pekerja sudah tidur. Hanya terdengar suara kipas angin tua dan nyamuk berdengung. Ranto membuka sepatunya, masuk perlahan ke dalam, lalu duduk di ranjang tingkat bawah yang ia tempati. Ia membuka tasnya, mengeluarkan bungkusan kain hitam itu, dan menatapnya lama. Kemudian, tanpa suara, ia mengangkat kasur tipisnya dan menyelipkan bungkusan itu ke bagian bawah ranjang, dekat dengan dinding beton yang masih belum dicat. Ia memastikan tidak ada yang melihat, lalu kembali membaringkan diri. Wajahnya datar, matanya terbuka, menatap langit-langit Barak yang penuh noda rembesan air. Tak ada kata-kata malam itu, tapi dari cara ia bernafas, dari sorot matanya yang tak berkedip, terlihat jelas bahwa sesuatu dalam dirinya sudah berubah. Ia tidak lagi sekadar pekerja harian yang diam saat dihina. Kini ada sesuatu yang menemaninya, sesuatu yang dibawa dari tanah desa mati. Sudah 3 malam terakhir suasana di lokasi proyek berubah. Para kuli yang tidur di barak mulai sering terbangun karena suara aneh dari arah bangunan utama. Suara palu terdengar jelas, berulang-ulang, seperti ada yang memaku balok atau membongkar cetakan. Padahal pekerjaan malam tidak pernah dilakukan di proyek itu. "Dengar nggak semalam?" tanya Ardi pada 2 rekannya saat mereka sarapan pagi dengan mie instan dan kopi sachet. "Suara palu itu lagi," jawab Ujang, salah satu kuli senior. "Iya, jam 2 lebih. Padahal jelas nggak ada yang kerja malam." "Gua kira cuman mimpi," sambung kuli lain yang duduk dekat pintu barak. Ranto hanya duduk di sudut, makan tanpa bersuara. Ia tidak memberi komentar, meski jelas mendengar semua pembicaraan. Hari itu, proyek berjalan seperti biasa. Matahari terik membuat peluh mengalir cepat. Di lantai 2, para pekerja sibuk mencampur semen dan mengangkat bata. Herman berjalan keliling, seperti biasa, memantau pekerjaan dengan sorot mata mencurigakan. "Ranto, ini campuran lo encer banget. Mau bikin tembok atau bubur?" bentaknya tiba-tiba. Ranto menoleh sebentar, lalu melanjutkan mencampur tanpa menjawab. Herman mendekat, menarik sekop dari tangan Ranto, lalu menjatuhkannya ke tanah. "Kerja yang benar. Lo pikir gue butuh kuli setengah hati?" Beberapa kuli melirik dari kejauhan. Mereka tidak berani ikut campur. Ranto hanya menunduk, memungut sekopnya, dan kembali bekerja seperti biasa. Tidak ada satupun kata keluar dari mulutnya sejak pagi. Malam itu, suara palu terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini terdengar seperti berasal dari lantai 4, padahal bangunan itu baru sampai lantai 3 dan belum ada pekerja yang diizinkan naik ke atas. Ardi bangun dari tidurnya, mengenakan jaket tipis, lalu mengintip dari jendela barak. Lampu di bangunan utama padam seperti biasa. Tapi suara itu tetap terdengar. Tok, tok, tok. Lambat tapi beraturan. Tak tahan dengan rasa penasaran, Ardi keluar, berjalan perlahan menuju gedung. Ujang yang melihatnya ikut menyusul, memanggil pelan, "Mau kemana?"
Suara itu dari atas. Lo denger kan? Ujang hanya mengangguk. Mereka masuk ke dalam bangunan setengah jadi, menyalakan senter dari ponsel masing-masing. Lantai 1 kosong. Tumpukan bahan bangunan dan alat kerja tergeletak seperti biasa. Mereka naik perlahan ke lantai 2, kemudian lantai 3. Begitu tiba di tangga menuju lantai 4, suara palu berhenti. Ardi memicingkan mata. Tadi di sini, jelas banget, Ujang menyorotkan senter ke atas. Sekilas, keduanya melihat bayangan hitam berdiri di ujung lorong lantai 4. Tingginya melebihi ukuran tubuh biasa. Wajahnya tak terlihat. Sosok itu berdiri diam, tapi saat Ardi hendak menaiki tangga, sosok itu menghilang begitu saja, seperti kabut yang disapu angin. Keduanya langsung turun tanpa banyak bicara. Wajah mereka pucat. Keesokan paginya, mereka melapor ke Herman. Tapi seperti yang diduga, mandor itu hanya tertawa. "Ngaco! Kalau ngantuk tidur, jangan halu tengah malam," katanya sambil menepuk kepala Ardi keras. "Tapi beneran, Pak. Saya sama Ujang lihat sendiri," jawab Ardi pelan. "Bodoh amat. Yang penting kerjaan kelar." Herman berjalan pergi sambil mengumpat. Siang itu, insiden lain terjadi. Seorang kuli bernama Joko naik ke lantai 2 untuk mengangkut balok kayu. Beberapa menit kemudian terdengar teriakan, lalu tubuh Joko terjatuh dari ketinggian, menghantam lantai bawah. Tulangnya patah, darah mengalir dari kepalanya. Beberapa kuli langsung berlari menghampiri. Dia bilang lantainya licin. Ujar salah satu yang menolong. "Kayak kena oli?" "Bukan." Dia bilang licin karena darah. Semua menatap satu sama lain. Begitu tim medis dari proyek datang dan mengangkat Joko ke ambulans, beberapa pekerja naik ke atas untuk memeriksa. Lantai tempat Joko terpeleset terlihat kering. Tidak ada bekas cairan apapun. Tidak ada darah, tidak ada bekas tumpahan. Semuanya terlihat normal. Ardi menatap ke sekeliling, lalu berbisik ke Ranto. "Ini nggak wajar, Bang. Semalam suara palu. Sekarang ada yang jatuh." Ranto hanya menoleh sebentar. Tatapannya datar, seperti tidak terkejut. Ia lalu mengambil ember, semen dan kembali bekerja, tanpa berkata apapun. Malamnya, suasana barak lebih hening dari biasanya. Para kuli banyak diam, hanya suara kipas angin dan suara jalanan dari kejauhan yang terdengar. Ardi duduk dekat pintu, merokok pelan. "Bang Ranto," panggilnya pelan. Ranto yang sedang membersihkan sepatu kerjanya menoleh. "Menurut lo, yang semalam itu apa?" "Gua nggak tahu," jawab Ranto singkat. "Tapi lo juga denger kan?" Ranto mengangguk, lalu berdiri dan masuk ke barak tanpa bicara lebih lanjut. Ia duduk di ranjangnya, membuka tas, memeriksa isi tanpa mengeluarkan apapun. Setelah itu ia berbaring, memejamkan mata. Tapi tubuhnya tetap tegang seolah tidak benar-benar tidur. Di luar, angin bertiup pelan membawa debu dari lokasi proyek yang belum selesai. Di lantai 3, palu terdengar lagi. Lambat, berat, seperti menghantam sesuatu yang keras. Tak ada yang keluar untuk melihat kali ini. Mereka memilih diam, menunggu pagi. Pagi itu suasana proyek sudah tidak sama. Para pekerja mulai bekerja dengan was-was. Mereka sering melirik ke arah bangunan setengah jadi, seolah takut sesuatu muncul dari balik tiang dan beton. Tidak ada lagi canda atau teriakan lelucon seperti biasanya. Semua jadi lebih hati-hati, lebih diam. Di antara mereka, Jamal termasuk yang masih bersikap biasa. Ia adalah tipe pekerja yang suka mengolok-olok dan merasa lebih pintar dari yang lain. Siang itu, saat istirahat makan, ia duduk di bawah pohon dekat pagar proyek bersama 2 orang rekannya. Matanya menatap ke arah barak, lalu menunjuk ke satu sudut. Itu tasnya si Ranto tuh. Masih dibawa-bawa juga. Pasti isinya jimat-jimat kampung. Biar dapat wangsit kali, katanya sambil tertawa keras. "Udah Mal, jangan asal," sahut temannya pelan. "Lah emang salah. Tiap malam kayak orang kerasukan, diem mulu bawa tas kemana-mana. Siapa tahu dia beneran pelihara setan." Jamal melanjutkan tanpa peduli.
Beberapa pekerja menoleh ke arahnya, tapi tak ada yang ikut tertawa. Sorot mata mereka tidak suka, tapi tidak berani bicara. Ranto sendiri sedang mengangkat adukan semen ke lantai atas, dan tak mendengar sindiran itu langsung. Atau mungkin mendengar, tapi tak bereaksi sama sekali. Sore menjelang, proyek berhenti lebih cepat karena cuaca mulai mendung. Angin bertiup kencang, debu berterbangan. Para pekerja bergegas merapikan alat dan turun ke bawah. Saat semuanya berkumpul di gudang alat, satu hal baru disadari. Jamal tidak ada. "Jamal kemana?" tanya seorang pekerja. "Tadi terakhir di lantai 2, angkut paku," jawab rekannya. Beberapa orang naik ke atas, menyisir area kerja. Lantai 2 kosong, hanya ada papan dan besi yang belum dipasang. Di sudut ruangan dekat dinding, helm Jamal tergeletak, miring, berdebu. Tapi tak ada jejak kaki, tak ada suara, tak ada tubuh. Pencarian berlangsung hampir 1 jam. Setiap lantai diperiksa, setiap sudut dicek. Tapi Jamal seolah lenyap begitu saja. Herman yang datang belakangan langsung marah-marah. "Jangan main-main, orang nggak bisa hilang gitu aja." "Beneran Pak, helmnya ada, orangnya nggak," jawab Ardi gelisah. Herman menoleh ke arah Ranto yang sedang berdiri di dekat tiang beton. Lo pasti tahu sesuatu." Ranto menatapnya datar. Tak ada jawaban. Herman melangkah cepat, mendekati Ranto dengan sorot mata penuh amarah. Ia mengangkat tangan, hendak memukul, tapi sebelum tangannya mendarat, Ujang dan 2 pekerja lain langsung menahan. "Jangan Pak, jangan sembarangan nuduh," kata Ujang. "Dia aneh dari dulu. Lu semua juga lihat, jangan-jangan Jamal kena gara-gara dia." "Kalau nuduh, kasih bukti," sahut Ardi pelan. Herman akhirnya mundur, menggeram kesal. Ia meludah ke tanah dan berjalan, pergi ke kantornya. Ranto tetap diam, tak bereaksi sejak awal. Malamnya, hujan turun rintik-rintik. Di dalam barak, para kuli banyak yang belum bisa tidur. Beberapa duduk termenung, sebagian mencoba menyalakan radio untuk mengalihkan suasana. Ranto, seperti biasa, hanya duduk di ranjangnya, membersihkan sepatu kerjanya perlahan. Herman tidur di sisi lain barak, di bilik khusus mandor. Ia tidur telentang, masih memakai kaos proyek. Palu selalu ia simpan di bawah ranjang, kebiasaan lama yang tak pernah ia ubah. Sekitar tengah malam, ia mulai gelisah dalam tidur. Nafasnya berat. Dalam mimpinya, ia terbangun di proyek yang gelap. Tidak ada lampu, tidak ada suara, hanya gemuruh palu yang datang dari segala arah. Ia mencoba berjalan, tapi kakinya seolah berat, seperti terikat. Tiba-tiba, ia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah lantai 3. Sosok itu memegang palu besar dan memandang ke arahnya tanpa wajah. Lalu, palu itu terangkat. Pukulan pertama menghantam kakinya. Ia berteriak, tapi tak ada suara keluar. Pukulan kedua menghantam dadanya. Pukulan ketiga ke bahunya. Ia merasakan tulangnya remuk, kulitnya robek, tapi tidak bisa bergerak. Saat palu itu hendak menghantam wajahnya, ia terbangun dengan teriakan tertahan. Nafasnya memburu. Tangannya sakit luar biasa. Saat menoleh, ia melihat darah di jari-jarinya, seperti luka tergores kasar. Lebih mengejutkan lagi, di lantai dekat ranjangnya, palu milik Ranto tergeletak dengan bercak merah di ujungnya. Ranto sendiri terlihat tidur di sisi lain barak, punggung menghadap Herman. Herman bangkit pelan, memungut palu itu dengan tangan gemetar. Ia melangkah keluar tanpa membangunkan siapapun. Di luar, hujan masih turun tipis. Ia duduk di depan barak, menatap palu itu lama. Tangannya terus mengeluarkan darah dari luka yang tidak ia ingat penyebabnya. Dalam pikirannya, sosok dari mimpinya masih berdiri diam. Palu terangkat, mata tak terlihat, tapi arah pandangnya jelas tertuju padanya. Hujan deras semalaman membuat lokasi proyek becek dan licin. Tanah merah bercampur lumpur menghambat aktivitas pagi.
Namun tak ada yang lebih mengganggu daripada penemuan mayat seorang pekerja di balik tumpukan papan di lantai 3. Namanya Darmin, seorang buruh harian yang baru seminggu bekerja. Tubuhnya tergeletak dengan kepala hancur parah. Tengkoraknya nyaris tak berbentuk. Darah mengering menghitam di sekitar luka, seolah ia sudah tewas semalaman. Para pekerja panik. Beberapa langsung berlari ke bawah memanggil Herman, yang datang tergesa dengan wajah cemas. Tak ada alat kerja di sekitar mayat. Tak ada jejak kaki. Lantai di sekitarnya bersih, tidak ada bekas seretan atau perkelahian. "Siapa terakhir lihat dia?" tanya Herman keras, mencoba mengendalikan situasi. Tidak ada yang menjawab. Semuanya diam. Polisi dipanggil. Garis kuning dipasang. Petugas memotret, mencatat, dan menanyai para pekerja satu persatu. Tapi tak ada saksi, tak ada petunjuk jelas. Hanya satu hal yang membuat mereka bingung. Simbol aneh di dinding dekat tempat mayat ditemukan. Simbol itu berupa lingkaran hitam dengan 3 garis. Silang di tengahnya tergambar dari arang atau jelaga. Belum ada yang mengaku membuatnya. Polisi mencatat dan mengambil foto, tapi tak bisa menyimpulkan apapun. Beberapa pekerja yang melihat simbol itu memilih keluar dari proyek sore itu juga. "Saya nggak ikut-ikutan, Bang. Udah 2 orang hilang dan mati. Ini proyek udah nggak beres," kata salah satu kuli saat mengepak barangnya. Ardi, yang masih bertahan, menatap sekeliling dengan tegang. Ia tahu sesuatu memang salah, tapi belum tahu siapa yang harus dipercaya. Ia menatap ke arah Ranto, yang tetap bekerja menyusun besi kerangka tanpa terlihat terganggu sedikit pun. Wajahnya tenang, bahkan saat Herman lewat dan mengawasinya, Ranto membalas dengan senyum kecil. Malamnya, Herman tidak bisa tidur. Matanya terus terbuka. Pikirannya dipenuhi kejadian-kejadian aneh yang terus bertambah. Ia mulai mencurigai semuanya, terutama Ranto, tapi tidak ada bukti. Tidak ada alasan untuk benar-benar menuduh. Ia merasa seperti sedang dikepung oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat. Beberapa jam sebelum fajar, ia terbangun karena suara pelan di luar biliknya, ketukan lambat. 3 kali, berhenti, lalu 3 kali lagi. Ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Tapi saat menoleh ke arah tiang pancang di halaman proyek, ia melihat sosok perempuan tua berdiri di bawah cahaya lampu redup. Sosok itu diam, mengenakan kain lusuh, rambut panjang acak-acakan. Ia berlari keluar, tapi saat sampai di lokasi, perempuan itu hilang. Besok paginya, dinding bagian timur bangunan dipenuhi tulisan. Kata-kata itu muncul dari arang yang digores kasar. Bayar darah dengan darah. Tidak ada yang mengaku menulis. Para pekerja panik. Beberapa mulai membicarakan hal-hal mistis. 1-2 orang lagi mulai mengemasi barang dan keluar dari proyek. Dalam sehari, belasan pekerja pergi tanpa pamit. Herman semakin kehilangan kendali. Ia menulis laporan ke kantor pusat, tapi belum mendapat jawaban. Para pengawas proyek sudah mulai jarang datang. Lokasi pembangunan itu seperti ditinggalkan secara perlahan. Di sisi lain, Ranto tetap menjalankan tugasnya. Ia memotong besi, mencampur, semen, mengangkat bahan, semua dilakukan dengan ritme biasa. Tidak terburu-buru, tidak ragu. Ia bahkan sesekali tersenyum saat suara palu terdengar dari lantai atas saat sore menjelang. Ardi memperhatikan kebiasaan itu. Ia mulai menyadari bahwa setiap kali suara aneh terdengar, Ranto tidak pernah terlihat panik. Saat orang lain ketakutan, Ranto justru terlihat lebih tenang. Suatu malam, Ardi duduk sendirian di depan barak. Ranto berjalan melewati sambil membawa paku dan palu, lalu berhenti sejenak. "Masih di sini?" tanya Ranto. "Biasa." "Susah tidur," jawab Ardi. Ranto mengangguk dan melangkah pergi ke arah gedung. Ardi memperhatikan bayangan Ranto menghilang di antara beton dan besi. 10 menit kemudian, suara palu terdengar lagi. Berat. Lambat. Tidak seperti palu biasa, tok, tok,
Tok Don Ardi tidak bergerak. Ia hanya mendengarkan dan menunggu suara itu berhenti. Keesokan paginya, seorang teknisi listrik ditemukan tak bernyawa di dekat generator. Kepalanya pecah, palu ditemukan di dekat mayatnya. Bukan palu biasa, tapi model tua, seperti yang dipakai kuli zaman dulu. Polisi datang untuk kedua kalinya. Mereka semakin bingung. Simbol aneh kembali muncul, kali ini lebih besar dan tergambar di lantai dengan bekas darah. Garis kuning kembali dipasang, tapi para pekerja sudah tidak peduli. Mereka angkat kaki tanpa menoleh ke belakang. Herman mengunci diri di kantornya. Ia merasa proyek ini sudah bukan proyek lagi, tapi tempat eksekusi perlahan. Ia duduk menatap monitor kamera CCTV, berharap menemukan sesuatu. Tapi setiap kali kejadian berlangsung, kamera entah kenapa merekam layar kosong, gelap. Seolah waktu berhenti. Dalam hati kecilnya, ia tahu sesuatu sedang dikorbankan. Ia ingat semua pekerja yang pernah ia bentak. Ia hina, ia rendahkan. Sekarang, mereka hilang satu persatu. Dan yang tersisa hanya dia dan Ranto. Langit Jakarta sore itu tampak gelap meskipun belum waktunya hujan. Awan menumpuk tebal di atas proyek pembangunan yang kini nyaris kosong. Hanya tersisa 5 orang pekerja, termasuk Herman dan Ranto. Sisa buruh lain telah mengundurkan diri atau hilang tanpa jejak. Herman duduk gelisah di kantor kecil proyek, menatap ponselnya. Ia baru saja menelpon seorang ustaz dari sekitar Cakung, berharap bisa menghentikan teror yang tak kunjung berhenti. Dalam hati ia tak sepenuhnya percaya. Tapi, satu-satunya jalan logis sudah tak lagi berguna. Laporan ke atasan diabaikan. Polisi tak menemukan pelaku. Orang-orang menghilang begitu saja. Ustaz tiba menjelang maghrib, memakai kopiah hitam, dan membawa tas kecil berisi kitab dan botol air. Ia langsung dibawa ke lokasi paling banyak terjadi kejadian ganjil. Lantai 4 gedung yang belum selesai. Tempat simbol-simbol aneh sering muncul. Saat kaki Ustaz menginjak lantai itu, udara terasa lebih dingin. Ia membuka kitab, membaca dengan suara pelan. Baru 2 menit berlalu, tubuhnya mendadak kaku. Ia menoleh cepat ke belakang, wajahnya pucat. Tangannya gemetar, lalu tanpa aba-aba ia terjatuh. Matanya terbuka tapi tak bereaksi, tubuhnya kejang, beberapa saat sebelum akhirnya tak bergerak sama sekali. Herman berlari mendekat, mengguncang tubuhnya. Tidak ada respons. Nafasnya lemah. Ustaz itu dibopong ke lantai bawah oleh 2 pekerja dan dibaringkan di ruangan bekas gudang. Salah satu dari mereka mengusulkan memanggil ambulans, tapi sinyal ponsel tiba-tiba hilang total. Di waktu yang sama, Ranto naik perlahan ke lantai paling atas bangunan, lantai 7 yang masih berupa kerangka besi dan semen kasar. Ia membawa kantong plastik berisi barang-barang yang sebelumnya ia sembunyikan. Sebungkus tanah, kain kafan, arang, dan segenggam rambut tua yang sudah mengering. Semua dibungkus kain hitam, diikat tali rami. Ia memilih area pojok yang belum diberi dinding. Angin berhembus kencang, namun ia tetap menyalakan kemenyan di kaleng bekas cat. Asap putih mengepul, menyebar cepat ditiup angin. Dengan suara rendah, Ranto mulai mengucapkan kalimat yang ia hafalkan dari dukun di desanya. Mantra yang tidak pernah ia ucapkan sebelumnya, kata-kata asing bercampur bahasa Jawa kuno. Semakin lama ucapannya semakin cepat. Ia menaburkan tanah di lantai, menyusun benda-benda seperti yang diinstruksikan, membentuk pola melingkar, lalu menaruh rambut di tengah. Udara mendadak bergetar. Bukan gempa, tapi semacam tekanan tak terlihat. Lampu di bawah mulai redup satu persatu. Suara mesin lift menyala sendiri. Pintu terbuka tutup tanpa sebab. Di bawah, para pekerja yang tersisa mulai panik. Liftnya kenapa tuh? Teriak Ardi sambil menunjuk layar monitor. Mereka mencoba turun lewat tangga, tapi akses ke bawah terkunci otomatis. Saat mencoba membuka pintu keluar, gagangnya terasa panas seperti baru dibakar. Mereka kembali ke ruang tengah dengan wajah tegang. Sementara itu, Ranto tetap berdiri di tengah lingkaran benda ritual. Mantranya belum berhenti. Keringat mengalir dari pelipisnya.
Tapi ia tidak menyeka. Saat ia menyebut kalimat terakhir, angin berputar kencang. Lantai bergetar. Asap mengepul lebih pekat. Dari sisi gelap bangunan muncul sosok tinggi. Tubuhnya berwarna hitam legam. Bentuknya seperti manusia tapi tak punya wajah. Lehernya panjang, bahunya lebar. Tangannya memegang palu besar di satu sisi, dan rantai panjang berujung kait di sisi lain. Langkahnya lambat, namun meninggalkan jejak gosong di lantai semen. Ranto menunduk, tidak bicara. Sosok itu mendekat dan berhenti tepat di depannya. Semua yang menghina akan dibayar, ucap Ranto dengan suara datar. Sosok itu tidak menjawab. Ia melangkah ke arah tangga dan menghilang di dalam kegelapan bangunan. Di bawah, lift kembali bergerak sendiri. Pintu terbuka, kosong. Lampu indikator naik dari lantai 1 ke 5, lalu turun ke 2, lalu naik ke 7. Tidak ada orang yang menekan tombol. Mesin berisik, bergerak cepat tanpa kendali. "Jangan masuk lift!" seru salah satu pekerja. Tapi sebelum ada yang bergerak, pintu lift terbuka tepat di depan mereka. Sosok bayangan berdiri di dalam. Palu besar, terangkat perlahan. 3 orang langsung lari ke tangga darurat. Tapi saat pintu tangga dibuka, mereka terkejut. Ruangan itu bukan lagi lorong, melainkan ruang sempit gelap dengan suara napas berat dari dalam. Mereka mundur, tapi suara rantai mulai terdengar dari atas. Sesuatu melompat dari lantai 2 ke 1, menghantam lantai dengan keras. Salah satu pekerja menjerit, lalu terdiam. Ardi menyaksikan itu dari jauh. Ia melihat bayangan hitam menyeret sesuatu ke dalam lift dan pintu tertutup sendiri. Lalu suara lift naik ke atas. Di lantai 7, Ranto duduk bersila, menunggu. Saat lift terbuka, sosok tanpa wajah itu berdiri di dalam. Darah menetes dari ujung palu. Ranto hanya berkata pelan, "Satu lagi." Sosok itu melangkah kembali ke lantai bawah. Di kantor proyek, Herman menggenggam pisau kecil. Ia mengunci pintu dan menahan napas. Ia tahu giliran berikutnya bisa saja dirinya. Ia mencoba menghubungi siapapun lewat radio, tapi hanya ada suara, dengungan, pintu kantor mulai diketuk. 3 kali, lalu berhenti. Lalu terdengar suara besi diseret. Herman menoleh ke jendela. Tidak ada siapa-siapa, tapi udara di dalam ruangan terasa berat. Sementara itu, Ranto berdiri di pinggir bangunan, menatap lampu kota Jakarta yang mulai menyala. Matanya tidak berkedip. Ia tidak tersenyum, tidak marah. Ia hanya menunggu balasan itu tuntas. Di tangannya, segenggam tanah masih tersisa. Langkah Herman berderap cepat menyusuri lorong sempit lantai 2. Keringat membasahi punggungnya meski malam terasa dingin. Semua lampu proyek padam. Hanya cahaya ponsel yang menuntunnya bergetar lemah dalam genggaman. Dia sudah kehilangan 2 pekerja dalam semalam. Lift tak bisa digunakan, tangga utama terhalang reruntuhan entah dari mana datangnya. Ia mencium bau tanah basah, bercampur logam berkarat, menguar dari setiap sudut bangunan. Dari arah belakang, terdengar suara berat seperti benda besar diseret di atas beton. Herman menoleh cepat, tapi tak melihat siapapun. Lalu suara itu muncul lagi, lebih dekat. Ia lari masuk ke ruangan sempit bekas ruang penyimpanan alat. Begitu masuk, ia mengunci pintunya. Nafasnya tersengal. Telinganya mendengar detak jantung sendiri. Ruangan itu pengap. Tak ada jendela. Cahaya ponsel satu-satunya sumber penerangan. Ia mundur ke pojok, mencoba mengatur napas. Namun, suara langkah masih terdengar, meski tak ada lantai atau akses langsung ke ruangan itu dari luar. Lalu, suara napas berat memenuhi udara. Seolah ada yang berdiri tepat di balik dinding. Dinding retak perlahan. Debu berjatuhan. Tanpa suara, keras, tembok itu merekah, dan dari celahnya, muncul satu tangan hitam besar menggenggam palu logam. Herman terdiam, tak mampu berteriak. Di saat itu, pintu terbuka perlahan dari belakang. Ranto berdiri di sana.
Raut wajahnya datar, sorot matanya kosong. Ia melangkah perlahan, masuk tanpa tergesa. Herman bergeser, tubuhnya gemetar. Kenapa lo lakuin ini? Suara Herman. Parauda Ranto tidak langsung menjawab. Ia berhenti beberapa langkah dari Herman, lalu menunduk sedikit. Dulu gue pikir cukup diam, kerja keras, terima semua perlakuan lo. Tapi lo terus injak gue, terus hina, terus permalukan orang kayak gue. Ia melangkah satu langkah lagi. Sekarang udah saatnya lo tahu rasanya diinjak. Tiba-tiba, ruangan menjadi gelap total. Lampu, ponsel padam. Dari balik dinding, sosok tinggi muncul tanpa suara. Bentuknya tetap sama, tinggi, tanpa wajah, memegang palu dan rantai. Herman mundur, tapi kakinya tergelincir. Ia jatuh terduduk, punggungnya membentur dinding dingin. Sosok itu bergerak pelan, mendekat tanpa suara. Ia mengangkat palu, lalu menancapkan paku panjang ke tangan kiri Herman, menembus daging ke dalam beton. Herman menjerit. Paku kedua menembus kaki kanannya, lalu tangan kanan. Terakhir, kaki kiri. Ia tergantung di dinding, napasnya tersengal. Darah menetes ke lantai, matanya hampir tertutup karena nyeri. Namun, sebelum benar-benar gelap, ia melihat wajah sosok itu berubah perlahan. Sorot matanya seperti milik seorang perempuan tua. Wajah keriput, tapi tatapannya tajam. Bibirnya bergetar, seperti berdoa. Herman menatap lebih lama, dan baru sadar. Itu wajah Ibu Ranto. Sosok itu menatapnya sebentar, lalu menghilang secepat kemunculannya. Tubuh Herman perlahan melemas, darah terus mengalir. Tak lama, jantungnya berhenti berdetak. Ranto berdiri membelakanginya, lalu berjalan turun tangga tanpa suara. Beberapa minggu setelah kejadian itu, proyek dinyatakan ditutup. Tak ada yang mau kembali bekerja di sana. Pihak pengembang menghentikan dana. Semua alat berat dibiarkan terbengkalai. Tidak ada upaya penyelidikan lanjutan. Mereka yang tahu memilih diam. Media sempat menulis berita samar-samar tentang kecelakaan di lokasi pembangunan, tapi tidak banyak detail. Warga sekitar mulai menyebut gedung itu dengan nama baru, Gedung Terkutuk Palu. Setiap malam dari kejauhan, orang mengaku masih mendengar bunyi palu logam beradu dengan beton. Tidak ada lampu menyala, tapi sesekali terlihat bayangan di lantai atas. Bangunan itu akhirnya ditinggalkan sepenuhnya. 15 tahun kemudian, sebuah perusahaan properti mencoba membangkitkan kembali proyek lama itu. Mereka menyewa kontraktor baru untuk mengevaluasi struktur bangunan yang tersisa. Tim teknis datang membawa alat pemindai, drone, dan pekerja muda. Hari pertama berjalan normal. Mereka mencatat kerusakan struktur dan peta ulang fondasi. Namun, saat naik ke lantai 2, salah satu pekerja menemukan sesuatu yang tertanam di dinding. Ia memanggil mandor, lalu memecahkan sebagian permukaan beton. Dari dalamnya, mereka menarik keluar sebuah benda berat. Palu tua, berkarat, dan masih basah oleh sesuatu yang lengket dan merah gelap, seperti darah yang belum mengering. Palu itu masih utuh. Besi di kepalanya retak kecil, tapi gagangnya kokoh. Di bawah sinar senter, terlihat ukiran samar seperti simbol kuno yang tak bisa dibaca. Seorang teknisi menyentuh palu itu, lalu tiba-tiba terjatuh. Tangannya gemetar. Saat dibantu berdiri, ia berbisik. Ada yang masih di sini. Mandor memutuskan menghentikan pekerjaan sementara. Saat malam tiba, lokasi kembali gelap. Dan di kejauhan, dari lantai 7, terdengar suara palu dipukulkan satu kali. Lalu sunyi.